Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berhati baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh AA Game, jagalah hati. Jangan kau nodai, jangan kau kotori. Singkat kata, AA Game pesan kepada kita supaya kita menjaga hati supaya tidak terkotori. Supaya menjadi hati yang terus bersih, terjaga kebersihannya, dan kalau hati bersih, insya Allah kita lebih semangat di dalam menjalani hidup dan lebih banyak lagi hal yang akan kita lakukan di dalam mewujudkan ajaran agama ini. Kalau hati orang itu kotor, maka secara vertikal akan kelihatan dan akan terasa bahwa ibadah yang dilakukannya dengan perasaan malas. Jadi orang yang hatinya kotor itu malas ibadah. Apa penyebab kotornya hati itu? Penyebab kotornya hati itu menurut Ali bin Abi Thalib terbiasa melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa. Sekali dia berbuat dosa, hati itu ada titik hitam. 2 kali ada 2 titik hitam, 3 kali dan seterusnya, maka kemudian akan mewarnai kelamnya hati itu karena dosa-dosa kita. Diwarnai hati kita oleh perbuatan dosa kita sehingga kalau hati kita sudah gelap, susah menerima saran, masukan, tausiah, bahkan bacaan-bacaan Al-Quran pun ditolaknya. Karena hatinya sudah terkunci rapat dan dia kemudian menjadi malas untuk mewujudkan keimanannya dalam perbuatan nyata. Bahkan selain dia malas beribadah, ibadah yang dilakukannya pun terasa hambar. Hambar itu ya tidak bermakna, tidak membekas. Hambar, bisa dibayangkan bagaimana kalau kita makan sesuatu perasaannya hambar, tidak ada rasa, tidak ada. Ya, sudah malas, hambar lagi, maka tidak bisa melanjutkan ibadah itu secara baik dan sempurna. Bahkan hati yang kotor itu cenderungnya berani menambah perbuatan dosa demi dosa, salah demi salah, khilaf demi khilaf. Hati-hati kita semua dengan perbuatan kita, jangan sampai menambahi gelapnya hati itu. Karena hati itu hakikatnya sudah bersih, terjaga, asalkan kita senantiasa mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, baliklah hati saya ini kepada agamamu, senang beribadah, wa ala ta'atika, dan senang taat kepadamu. Maka kalau hati kita bersih, insya Allah. Hati bersih itu kata Imam Al-Ghazali seperti cermin yang terus dibersihkan, jernih. Dan kalau cermin itu jernih, maka cahaya akan gampang diterima dan bukan sekedar reseptif, bukan sekedar menerima, tapi cahaya dipantulkan ke alam sekitar kepada orang lain. Hati bersih itu tidak segan-segan dia memberikan nasihat kepada orang lain karena dirinya merasa mampu untuk mewujudkan apa yang disampaikannya. Jadi tidak hambar dan tidak suka menambah dosa. Bahkan orang yang hatinya kotor itu cenderung suka muncul perasaan putus asa. Buat apa saya nambah ini? Toh saya sudah banyak dosa. Sudah banyak dosa yang lalu, masa lalu saya gelap dan sebagainya.
Ingat bahwa gelapnya dosa yang pernah kita lakukan itu tidak sebanding dengan pintu ampunan Allah yang jauh lebih luas. Allah Maha Pengampun dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Sehebat apapun dosa yang kita lakukan, Allah ampuni asalkan kita ikhlas hati bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak ngulang, bahkan mengikutinya dengan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa yang masa lalu kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya kotor akan merasa jauh dari Allah. Malu dengan Allah. Akan jauh dari Rasulullah. Malu untuk membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jauh dari Al-Quran. Mau pegang Quran berat, mau membaca Al-Quran juga malas. Dan jauh dari malaikat. Malaikat tidak mendoakannya. Malaikat menjauh. Karena malaikat itu suka kepada manusia yang lisannya suka mendoakan orang lain, mendoakan tetangganya, saudara-saudaranya, tanpa diketahui kalau dia sedang berdoa. Dan kalau doa itu kemudian didengar malaikat, dan malaikat mengamini sekaligus malaikat mendoakan orang yang suka mendoakan orang lain itu. Dan doa malaikat itu insya Allah diijabah oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau hati kita kotor secara vertikal mengalami seperti itu, malas beribadah, kemudian ibadah terasa hambar, berani menambah dosa baru, ada perasaan putus asa, jauh dari Allah, Rasul, Quran dan malaikat. Ini kepada secara vertikalnya seperti itu dampak dari hati yang kotor. Bagaimana kalau kita lihat secara horizontal, orang yang hatinya kotor itu apa pengaruhnya secara horizontal kepada sesama manusia? Bisa kita lihat. Antara lain, kaum muslimin yang berbahagia, orang yang hatinya kotor itu sibuk dia buruk sangka pada orang lain. Buruk sangka kepada orang lain, selalu melihat orang lain dari sisi negatifnya. Ya Allah, tidak cukup waktu untuk menghentikan bicara tentang orang lain. Selalu ada materi baru, bahkan asik membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain itu. Padahal orang yang melakukan seperti itu disebut dengan ghibah. Orang yang melakukan ghibah itu pahala dirinya diberikan kepada orang yang dibicarakan, dan pahala orang yang dibicarakan, dosa orang yang dibicarakan itu ditimpakan kepada orang yang suka ghibah itu. Hentikan buruk sangka kepada orang lain. Kemudian yang kedua, hati yang kotor secara horizontal sesama kemanusiaan itu sibuk cari kesalahan orang lain. Kalau tadi berburuk sangka, ini sibuk cari kesalahan orang lain. Apa manfaatnya mencari kesalahan orang lain itu? Toh tidak ada gunanya, kita tidak dibayar. Kok masih asik saja mencari kesalahan orang lain? Apalagi kemudian ada mitra, ada teman yang nambah-nambahin, wah tambah asiknya bukan main. Tanpa terasa, waktu berjalan dahsyat, kemudian waktu petang menjelang, kita masih asik saja bicara mencari kesalahan orang lain. Biasanya juga orang yang hatinya kotor suka bermuka, berwajah ganda. Di depan kita dia baiknya bukan main, menyanjung-nyanjung. Tetapi di balik kita dia jahatnya minta ampun. Menebar fitnah tidak pernah berhenti, kiri kanan disampaikannya. Keburukan-keburukan kita disebarluaskan. Maka benar apa kata Umar bin Khattab, kalau kamu ingin tahu kebaikanmu, tanya kepada temanmu. Tapi kalau kamu ingin tahu keburukanmu, tanya kepada orang yang berlawanan dengan kamu, dengan musuh. Orang yang hatinya kotor punya kecenderungan suka mengeluh. Sedikit-sedikit sambat, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit, singkat kata tidak pernah puas dengan apa yang Allah tetapkan. Itu menyalahkan kepada orang lain,
bahkan juga dia nekat menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya kotor hendaknya segera dibersihkan dengan cara bertaubat kepada Allah supaya tidak gampang menyalahkan siapa-siapa, apalagi kemudian menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak lain kaum muslimin, orang yang hatinya kotor itu suka mencela. Apa sih fulan itu? Pekerjaannya begitu saja, ngomong terus. Dicelanya orang lain, sementara orang yang mendengarkan celaan itu tidak percaya kepada omongannya. Tapi dasar dia sudah punya kebiasaan terus saja mengumbar fitnah, mengumbar celaan, mengumbar pembicaraan-pembicaraan yang menyakitkan hati orang lain. Lama-kelamaan orang juga ada yang terpengaruh, ada orang yang semakin menarik dari dirinya, mengambil jarak dengan dirinya. Apalagi kalau kemudian punya kebiasaan yang ini unik, suka menyakiti hati orang lain. Dia puas kalau ada orang lain sakit hatinya. Bahkan dia kemudian merasa setelah menyakiti hati orang lain itu dia merasa berjasa bahwa hidupnya itu telah dicurahkan untuk menjatuhkan martabat orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu harus senantiasa diwarnai dengan hati yang tidak kotor. Hati-hati, orang yang hatinya kotor pasti akan timbul hal-hal yang tidak baik itu. Antara lain suka mengintip dan menyebarluaskan aib. Ngintip saja, kalau ada orang itu dia cari informasi, tujuannya hanya untuk menyebarluaskan saja. Gembira melihat orang lain salah. Bahagia melihat orang lain sedih. Menganggap diri paling suci, paling hebat, paling benar, sementara orang lain kotor, orang lain salah, dan orang lain senantiasa berada pada kubangan kesalahan yang tidak kunjung akhir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membiasakan diri supaya hati kita tidak kotor, hati kita tetap terjaga dengan kondisi yang bersih, supaya hidup kita merasakan betapa nikmatnya beragama secara benar ini. Salah satu di antara nikmat beragama secara benar adalah menjaga supaya hati kita ini tidak senantiasa asyik untuk mencari dan melemahkan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk senantiasa menjaga agar hati kita tidak terkotori oleh kebiasaan kita, mulai dari mindset, pikiran, lisan kita, perbuatan kita, senantiasa menjadi penguat untuk menjaga kebersihan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah meridhoi keinginan kita dan kita menjadi orang yang terjaga dari kotornya jiwa kita, dari kotornya hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.